Selain menjadi tempat ibadah saudara, Klenteng Taikaksi adalah salah satu destinasi wisata sekaligus situs sejarah yang menarik di kota Semarang. Bangunan cagar budaya ini sudah berdiri sejak 200 tahun lalu. Semarang adalah kota yang erat dengan keragaman budaya. Hal ini menjadikannya sebagai rumah untuk berbagai etnis termasuk etnis Tionghoa yang banyak bermukim di kawasan pecinan. Bila Anda berkunjung ke perkampungan Tionghoa ini, Anda bisa menemukan sebuah kelenteng megah dengan pelataran yang luas, yaitu Klenteng Taikaksi. Letaknya berada di Gang Lombok, persis di sebelah Kali Semarang. Bangunan cagar budaya ini adalah satu dari 9 kelenteng di pecinan Semarang yang masih digunakan sebagai tempat ibadah. Usianya sudah lebih dari 2,5 abad, sehingga menjadikannya sebagai salah satu kelenteng tua yang masih berdiri di kota Semarang. Untuk awal mulanya Klenteng Taikaksi ini sebenarnya awalnya dimulai dari Kelenteng Kwan Inting, waktu itu di Balai Kambang. Tahun berdirinya itu 1746. Atau kalau Balai Kambang itu, kalau sekarang ya di Jalan Gang Belakang itu. Kemudian karena situasi yang kurang kondusif di sana, akhirnya pendahulu kita waktu itu ya inisiatif memindahkan ke lokasi yang sekarang ini di Jalan Gang Lombok ini. Penamaan ini dimaksudkan agar umat yang beribadah di Klenteng Taikaksi dapat introspeksi dan sadar diri secara penuh untuk beribadah. Klenteng ini digunakan sebagai tempat ibadah umat Buddha Mahayana, sebuah aliran yang berkembang di kawasan Cina daratan, sehingga arsitekturnya pun sangat kental dengan unsur budaya Tiongkok Selatan. Tujuan dari pendiriannya adalah sebagai pemujaan untuk Dewi Kwan Im. Sebab Dewi Welas Asih inilah yang menjadi tuan rumah di kelenteng ini. Seiring berjalannya waktu, kelenteng ini menjadi tempat untuk pemujaan dewa-dewi lain. Karena termasuk sebagai tempat ibadah Tridharma, maka umat Konghucu dan Taoisme pun bisa beribadah di Taikaksi. Dan arsiteknya ini mungkin hampir mirip juga, arsiteknya sama dengan kelenteng yang ada di Jakarta, di Cindeyan itu petak 9, kemudian kelenteng di Cirebon itu arsiteknya sama. Jadi kalau kita lihat kok susunannya itu kok mirip-mirip, ya memang arsiteknya sama. Dan unsurnya itu unsur budaya Tiongkok Selatan. Kalau dari arsitektur ini, untuk tahu Buddha Mahayana itu sangat jelas dari di atas atap itu kan ada patung Buddha ya, di atas atap itu sudah termasuk kode juga lah ya, bahwa itu ini memang kelenteng aliran Buddhis. Kemudian kalau di atas atap itu juga ada lambang Hyolo ya, Holo itu kan lambang pengobatan juga. Jadi selain ini juga istilahnya juga untuk pengobatan juga gitu. Area Klenteng Taikaksi terbagi menjadi 3 ruangan, yaitu ruang tengah serta sayap kiri dan kanan. Di ruang tengah terdapat altar Tien, patung Dewi Kwan Yin, 3 Buddha, Cheng Ho, dan Dewi Samudra. Lalu di sayap kiri dan kanan terdapat dewa-dewi yang berasal dari Konghucu dan Taoisme. Misalnya, ada lokasi bangunan yang berada di dekat sungai yang cocok menurut Feng Shui. Hal ini pun beralasan sebab Kali Semarang dahulu adalah jalur untuk perdagangan, sehingga para pelayar dapat singgah untuk beribadah. Lalu yang jadi keunikan lain adalah adanya sumur langit, yaitu bagian tengah bangunan tanpa atap yang menghadap langsung ke langit, yang merupakan perlambangan dari Tuhan. Sehingga doa dan harapan yang disampaikan umat dapat sampai ke langit dan kebaikannya menyebar ke seluruh dunia. Kalau di Semarang mungkin Klenteng Taikaksi ini satu dari arsitekturnya yang kita masih pertahankan keasliannya. Kemudian ada ciri khasnya ini ada sumur langit, dan ini jarang kelenteng-kelenteng ada. Dan kemudian ciri khasnya di Semarang mungkin termasuk paling lengkap untuk dewatanya. Untuk patung yang dipuja itu cukup banyak, terlengkap lah. Di kelenteng ini juga ada berbagai acara rutin yang kerap dilaksanakan. Salah satunya adalah kirap Dewa Obat. Acara ini bertujuan untuk napak tilas peristiwa pandemi yang pernah melanda kota Semarang 1,5 abad silam.
Setelah itu ada kirap juga arak-arakan sampo atau kirap cenghu. Itu kita membawa abu dan patung sampo tenjin atau cenghu dari kelenteng Gang Lombok ini pagi, jam 5 pagi biasanya itu bawa ke Gedung Batu, jalan kaki dengan iring-iringan tandu dan barongsai, dan ada pasukan kuda juga. Dan itu kirap kita itu mungkin jadi ciri khasnya ya, karena kita ada pasukan kuda dan diiringi dengan kedencong dan lain-lain. Kita kirapnya itu penguatan abu untuk cenghu itu. Setelah itu ada juga bulan 7 kita sembahyang arwah. Kita biasanya itu bagi beras atau sembako ke yang membutuhkan. Kalau suatu saat kita bisa memang merevitalisasi dan membuat lebih indah, lebih baik, ya why not gitu kan. Tapi tetap kita pertahankan keaslian gitu. Kelenteng Taikaksi dibuka dari jam 8 pagi hingga 6 sore. Selain sebagai tempat ibadah, kelenteng ini terbuka bagi siapapun yang ingin sekedar mengunjunginya. Muhammad Fazer, Vendar Yuda, Rida Fadila, Rosita Rahma melaporkan.